Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Pada episode 6 atau video ke-6, kita masih membicarakan soal-soal pada impuls, momentum, dan tumbukan. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada impuls, momentum, dan tumbukan. Kita lihat pada soal nomor 1. Dua bola dengan masing-masing mempunyai massa M1 4 kg, M2 2 kg, kecepatannya berlawanan arah dalam garis lurus adalah V1-nya 3 meter per sekon, V2-nya 6 meter per sekon, terjadi tumbukan lenting sempurna. Kecepatan masing-masing benda sesaat setelah tumbukan. Inilah nilai-nilai yang ditentukan dan dilengkapi dengan arahnya. Kita bahas bersama-sama. Inilah yang diketahui dalam soal, ya. Maka berapakah V1 aksen dan V2 aksen? Maka dengan demikian persamaan hukum kekekalan momentumnya, inilah persamaan yang diinginkan, ya. Maka kita masukkan angkanya 4 kali 3, ya. 4 kali 3 ditambah 2 kali negatif 6 sama dengan 4V aksen 1 ditambah 2V aksen 2. Maka ini adalah 0. Nah itu, ya. 0. Maka dengan demikian sama dengan 0, sehingga persamaannya boleh dituliskan bahwa V aksen 2 sama dengan negatif 2V aksen 1. Persamaan pertama demikian, koefisien restitusinya menjadi, ya, V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V1 dikurangi V2 sama dengan 1, maka V2 aksen, V aksen 2 dikurangi V aksen 1 adalah 9, dikalikan 1, 9, maka dipindah ke ruas kanan, maka V2 aksen sama dengan V1 aksen, ya, V aksen 1 ditambah 9, persamaan 2. Kita lihat, ya. Kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Karena ini yang lebih mudah dimasukkan. V aksen 2. Maka menjadi negatif 2V aksen 1, ya. Sama dengan V aksen 1 ditambah 9. Ini kesannya menjadi negatif, sehingga V aksen 1-nya menjadi negatif 3 meter per sekon. Jadi 9, ya, negatif 9 dibagi 3, maka ketemunya adalah 3 meter per sekon. Ini persamaan kecepatan pada benda yang pertama setelah tumbukan, ya. Maka persamaan yang kedua, persamaan yang pertama, maka V aksen 2 sama dengan negatif 2 V aksen 1, maka ketemunya adalah 6 meter per sekon, ya. Negatif dikalikan negatif positif, maka 2 kali 3 adalah 6. Maka dengan demikian, ya, V aksen 1-nya adalah negatif 3 meter per sekon, ya. Kemudian V aksen 2 adalah positif 6 meter per sekon. Artinya berlawanan arah. Maka jawabannya adalah yang C, ya. Jadi itulah cara menentukan pada soal nomor 1, bagaimana kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah benda yang bermassa 2 kg bertumbukan lenting sempurna. Sebuah benda yang bermassa 2 kg bertumbukan lenting sempurna dengan benda lain yang diam, kan itu. Benda pertama meneruskan gerakannya dalam arah yang sama, tetapi kelajuannya menjadi 1/4 kali kelajuan semula. Menjadi 1/4 kali
dari kelajuan semula. Massa benda kedua berapa kilogram? Kita lihat yang diketahui dalam soal. Tumbukannya lenting sempurna, ya. Maka V1 sama dengan V meter per sekon setelah tumbukan menjadi 1/4 kali dari semula. Benda yang kedua diam sebelum tumbukan. Berapakah M2-nya? Maka dengan demikian persamaan hukum kekekalan momentum, inilah persamaannya. Kita masukkan angkanya. Nah, yang kedua adalah diam, maka tinggal M1 V1. Maka 2 dikalikan dengan V. Ini, ya. Setelah tumbukan, ini adalah positif, ya, searah, ya. Maka 1/4 V, nah, ditambah dengan M2 V aksen 2. Nah, maka dengan demikian, ya, berapakah M2? Kita lihat persamaannya, maka menjadi ini adalah setengah, ya. Dipindah ke ruas kiri menjadi negatif, maka 2V, ya, dikurangi setengah V sama dengan M2 V aksen 2. Maka ketemunya adalah 3/2V dari M2 V aksen 2. Ini persamaan yang pertama. Demikian, ya. Kemudian pada koefisien restitusinya. Ini persamaannya lenting sempurna, maka dengan demikian yang sudah ada adalah V aksen 1 1/4-nya. Kemudian V2-nya adalah 0, ya. V1-nya 2, V1-nya adalah V. Dimasukkan angkanya. Maka V aksen 2 dikurangi 1/4 V dibagi dengan V ditambah 0, maka sama dengan V. Maka V dikalikan 1 adalah V, ini pindah ke ruas kanan, maka menjadi, ya, V aksen 2 dikurangi 1/4 V sama dengan V, maka menjadi 5/4 V. Nah, kan itu, ini persamaan yang kedua, V aksen 2 5/4 V. Di sini sudah ada V aksen 2, maka dimasukkan persamaannya dari 2 ke 1, maka M2 V aksen 2 diganti 5/4 V, ya, sama dengan 3/2 V, ya. Ini adalah dibagi, ya. 4 dibagi 2 adalah 2, maka ini kan adalah 6. 6 dibagi 5, kan gitu. 6/5, kan itu. 1,2 kilogram. Jadi inilah yang diinginkan pada soal nomor 2. Demikian jawabannya adalah C. Kita lihat pada soal nomor 3. Massa bola 1 sama dengan massa bola 2. Bola 1 bergerak ke kanan, bola 2 bergerak ke kiri, kecepatannya bola pertama 2,5, bola kedua adalah 4,5. Terjadi tumbukan lenting sempurna, maka hitunglah kecepatan bola pertama setelah tumbukan. Kita lihat yang diketahui dalam soal, terjadi tumbukan lenting sempurna, inilah yang diketahui, ya. Maka yang kedua bertanda negatif ke kiri. Maka persamaan hukum kekekalan momentumnya, inilah persamaan yang kita ikuti. Maka dengan demikian kita ambil pada ini, ya. Jadi massa bola 1 sama dengan massa bola 2. Ya, maka ini sama dengan M, ya. Maka M dibagi M dibagi M dibagi M1, maka V1 ditambah V2 sama dengan V aksen 1 ditambah V aksen 2. Dengan demikian 2,5 dikurangi 4,5 sama dengan V aksen 1 ditambah V aksen 2. Ini ketemunya negatif 2. Nah, V aksen 1 ditambah V aksen 2 adalah negatif 2 sebagai persamaan pertama. Sekarang kita lihat pada koefisien restitusinya. Inilah persamaannya, terjadi lenting sempurna, maka dimasukkan angkanya menjadi V aksen 2 dikurangi V aksen 1, ini dijumlah, ya. Dijumlah menjadi ketemunya adalah berapa? Ya, 2,5 ditambah 4,5 adalah ketemunya 7, ya.
Maka dengan demikian V aksen 2 sama dengan V1, V aksen 1 ditambah 7. Nah, inilah persamaan yang kita ikuti ya pada koefisien restitusinya. Maka persamaan 2 masuk persamaan 1 ya. Maka dengan demikian V aksen 1 ditambah V aksen 2. V aksen 2 adalah V aksen 1 ditambah 7. Maka ini berapa? 2 V aksen 1 ini dipindah menjadi negatif. Berarti 2 V aksen 1 sama dengan negatif 9. Nah, maka V aksen 1 sama dengan negatif 4,5 meter per sekon. Kan itu ya. 4,5 meter per sekon ke kiri ya. Berlawanan arah dengan yang pertama. Yang ditanyakan adalah bola yang pertama. Maka ini ketemunya adalah yang B. Kan itu. Ya, sebelum kita selesai kita lanjutkan pada persamaan kedua. Maka persamaan kedua adalah negatif 4,5 ditambah dengan 7 adalah 2,5 meter per sekon. Jadi jawaban yang dicari adalah pada B ya, adalah negatif 4,5 meter per sekon. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Dua bola A dan B sama, bergerak saling mendekati dengan kelajuan 3 meter per sekon. Berarti sama kecepatannya. Kedua bola tumbukannya lenting sempurna. Jika mula-mula bola A di sebelah kiri bola B, maka kecepatan bola A dan B sesaat setelah tumbukan. Ya, kalimatnya hanya diganti-ganti ya. Jadi dengan demikian inilah soal yang diketahui, lenting sempurna, kemudian masanya sama ya. Nah, masanya sama, maka dengan demikian yang dicari adalah V aksen A berapa, V aksen B berapa. Persamaan hukum kekekalan momentum. Karena masanya sama, maka VA ditambah dengan VB sama dengan V aksen A ditambah V aksen B. Maka dengan demikian ya, ini adalah 0 jadinya. 3 dikurangi 3, 0. Maka 0 sama dengan V aksen A ditambah V aksen B. Persamaannya V aksen B sama dengan negatif V aksen A. Atau dibalik juga boleh. Nah, maka dengan demikian koefisien restitusinya. Inilah persamaannya. Maka kita masukkan angkanya. Sehingga V aksen B dikurangi V aksen A ditambah menjadi 6 kali 1. Dipindah ruasnya. Maka V aksen B sama dengan V aksen A ditambah 6. Ya. Maka kita masukkan persamaan 1 ke 2. Maka dengan demikian persamaannya adalah V aksen B negatif V aksen A. Maka ini negatif V aksen A. Ya. Negatif V aksen A. Maka ini menjadi negatif 2 V aksen A sama dengan 6. Maka V aksen A negatif 3 meter per sekon. Ke arah kiri. Ya. Maka dengan demikian berlawanan dengan sebelum tumbukan. Dan itu. Persamaan 2. Persamaan 1, maka ketemunya adalah V aksen B sama dengan 3 meter per sekon. Karena ini negatif kali negatif adalah positif, V aksen A menjadi 3 meter per sekon. Maka dengan demikian jawaban yang sesuai adalah yang B. Jadi yang A ke kiri, yang B ke kanan. Ini adalah pada soal nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 5. Ya, kedua benda masanya sama, ya. Kecepatan awalnya adalah 5 meter per sekon, setelah 2 sekon menempuh jarak 14 meter. Pada saat itu benda A dan B bertumbukan tidak lenting, ya. Jika benda A mula-mula ke kiri dengan kecepatan 15 meter per sekon, maka kecepatan benda A dan benda B sesaat setelah tumbukan. Ini ada gerak lurus berubah beraturan. Maka kita cari dulu ya. Inilah tumbukan tidak lenting ya, tidak elastis ya. Ini adalah
yang diketahui untuk gerak lurus berubah peraturan, maka pada benda A melakukan GLBB sehingga SA sama dengan V0 A dikalikan dengan T sama dengan setengah AT dikuadratkan, ya. T-nya 2 sekon. Maka dengan demikian, ya, persamaan ini A sama dengan VA dikurangi dengan V0A dibagi dengan T. Maka dengan demikian A-nya diganti VA dikurangi V0A dibagi dengan T, maka persamaannya menjadi SA sama dengan V0A dikalikan T ditambah setengah VAT dikurangi setengah dengan V0A dikalikan dengan T, maka ini yang sama menghasilkan setengah VAT ditambah dengan setengah V0AT, ya, itu. Jadi yang diketahui V0, ya, dengan T-nya, maka dengan demikian kita tidak mencari percepatannya karena dimasukkan demikian, sehingga, ya, VA-nya sama dengan, ya, dikalikan ini, ya, 2SA dibagi dengan T dikurangi V0A, sehingga persamaannya menjadi VA sama dengan 9 meter per sekon. 2 dikalikan 14, 28. Dibagi 2, 14. V0A adalah 5. Maka ketemunya adalah 9 meter per sekon. VA-nya sudah ketemu sebelum tumbukan. Nah, VB-nya juga sudah ketemu, maka hukum kekalahan momentum inilah persamaannya, sehingga masanya sama, maka dengan demikian, ya, masanya sama, maka ini adalah MA MVA ditambah MVB sama dengan MV aksen, karena tumbukannya tidak lenting, MV aksen ditambah MV aksen, maka ketemunya adalah VA ditambah VB dikalikan M sama dengan 2 MV aksen. M dibagi M1, maka VA ditambah dengan VB sama dengan 2 V aksen. Maka dengan demikian, ya, V aksen sama dengan setengah VA ditambah dengan VB. VA-nya sudah ada, VB-nya juga sudah ada. Maka dengan demikian, ya, setengah dikalikan 9 dikurangi 15. Berapa? 6. 6 dibagi 2 negatif 3. Ini negatif 6 menjadi negatif 3 meter per sekon ke kiri karena bertanda negatif atau berlawanan arah. Jadi jawabannya yang A. Itulah pada soal nomor 5. Ya. Kita lihat pada soal nomor 6. Seorang penumpang naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, massa perahu dan orang masing-masing 200 kg dan 50 kg. Pada saat orang tersebut meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon, bergerak searah dengan perahu, maka kecepatan perahu sesaat setelah orang tersebut meloncat adalah berapa meter per sekon. Ini adalah koefisiennya. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. Inilah yang diketahui dalam soal. Searah dengan gerak perahunya. Maka dengan demikian perahunya sebelum orang meloncat adalah massa perahu ditambah dengan massa orang. Kemudian orangnya tersendiri, ya, memiliki massa, kemudian inilah setelah tumbukannya. Maka dengan demikian, ya, massa orangnya diam sebelum meloncat, maka MP ditambah MO dikalikan dengan VP sama dengan MP V aksen P ditambah MO ditambah V aksen O. Maka dengan demikian dimasukkan, ya. Ini orangnya adalah 200, ya. Ya, 200 ini, ya. Maka dengan demikian dikalikan dengan V aksen P sama dengan 250 dikalikan 4 dikurangi dengan, ya, 50 dikalikan 8. Ini adalah massa perahu dengan kecepatan perahu
setelah orang melompat. Maka dengan demikian ini berapa? Ini adalah 1000 dikurangi 400 ya. Maka ketemunya 600 kan gitu. Nah, maka 200 V aksen P sama dengan 600. Maka ketemunya adalah 3 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Itulah yang kita inginkan ya. Keseluruhannya dari 1 sampai dengan soal nomor 6. Semoga kita bisa memahami ya dan mudah menyelesaikan persoalan impuls, momentum, dan tumbukan. Selalu semangat belajar. Itulah yang menyebabkan kita mudah menyelesaikan persoalan-persoalan pada fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.